Untuk anak sekolah sekarang zaman Susan Budiarjo dengan JF3 ini luar biasa. Karena perkembangan anak sekarang memang milenial dan something different. Ini mereka mencurahkan sesuatu yang berbeda. Dan ini aku anggap kita harus ngikutin keadaan tren yang begitu luar biasa. Tidak terbatas dan keren banget. Dan saya lihat sekolah Susan Budiarjo memang menampilkan anak-anak yang punya karakter beda-beda tapi tetap punya benang merahnya. Dan keren banget. Jadi zaman milenial adalah zaman yang harus kita ikutin dan kita harus akui. Keren. Oke, Mas Yongki, itu salah satu konsen itu kan ketika model membawakan baju, tapi ini kan posisinya di parking yang menanjak. Sebagai desainer sepatu nih, gimana nih melihatnya? Ini sesuatu yang terbaru. Memang ini di luar negeri pun lagi bahwa tidak harus di gedung mewah, bisa juga di gudang, tapi ini di parking lot ini, ya itu luar biasa. Menurut saya tren di luar negeri pun lagi begini gitu loh. Jadi nggak ketinggalan lah Indonesia dan Jakarta ini bahwa tren fashion dari panggungnya, dari penampilan kita tidak bisa diremehkan dan Indonesia punya peluang besar untuk going internasional. Oke, Mas, dari model sepatu ya, maksudnya gini, kalau tadi awal-awal kan sempat melihat kayaknya high heel enggak deh, tapi ternyata semakin kesini ada juga yang pakai. Nah, tapi melihat dari tren dan model juga ya, dengan posisi dataran yang tinggi itu twistnya dari kalau Mas Yongki melihatnya untuk tren sepatu gimana nih? Kalau soal high heel memang kalau kita bilang untuk naik panggung yang selalu curam begini memang tidak nyaman ya. Tapi dalam arti tren itu sekarang punya kebebasan. Dan next year juga mungkin banyak keluar warna jeans sudah akan keluar lagi. Terus haknya besar-besar, lebih bulky, lebih manly, lebih sesuatu yang luar biasa. Jadi kedepannya ini dalam dunia fashion, trend fashion tuh orang lebih energik. Pakai sepatunya juga lebih bulky, lebih besar, lebih punya kekuatan bahwa laki perempuan sama sekarang. Oke, Mas kalau lihat dari tips padu padan ya, maksudnya gini, tadi kan baju macam-macam nih modelnya. Nah, kalau melihat dari sepatu paling tidak mungkin melihat gini, kalau baju seperti ini memang cocok tadi sepatunya kayak gini. Kalau Mas Yongki melihatnya seperti apa? Oke, kalau aku bilang sepatu itu kalau balik namanya desainer sekarang kebebasannya luar biasa. Kadang-kadang kita lihat ada nggak matchnya, tapi kembali lagi kadang-kadang jati diri setiap desainer itu punya cara sendiri ya. Kadang-kadang kok ada seru-serunya ya gitu. Jadi nggak seperti dulu. Tren ektis adalah begini, tren ini begitu. Sekarang semua desainer punya peluang besar. Ini salah satu nih, Ernesto. Dia luar biasa, desainer lagi hebat. Dari Susan Budiarjo. Yes. Jadi itu sekarang tren fashion memang kita tidak bisa batasi dengan tren sekarang adalah begini begitu. Sekarang punya kebebasan yang luar biasa. Yang saya lihat ini peluang. Jadi setiap orang punya peluang yang besar dan punya benang merah. Yang penting kita ciptakan kreativitas kita, jangan mengopi atau melakukan sesuatu yang tidak punya trending kita sendiri. Jadi sebagai desainer saya rasa it's time to us to doing something. Benang merah kamu apa, ciri khas kamu apa, dan ini menjadi suatu greget dibandingin orang lain beda. Oke, kalau warna nih sekarang kayak gimana ya Mas Yongki untuk sepatu-sepatu yang lagi in di 2023? 2023 warna yang in adalah warna hijau, warna orange, warna kasih hitam putih itu lagi in juga. Tapi sekarang nanti ke depan akan warna lebih jeans lebih keluar, warna-warna jeans. Dan modelnya juga macam-macam. Haknya juga ada yang lebih bulky apa. Jadi tren fashion ini sekarang sangat spektakuler, sangat bebas. Tapi ya harus menampilkan ciri khas kita gitu. Oke, Mas Yongki, sosok Mbak Susan ini kan sekolah mode udah 43 tahun nih ya. Dengan kedekatan Mas Yongki dan pastinya melihat perkembangan dari tahun ke tahun ini karya dan anak didiknya Mbak Susan keren banget. Tapi Mas Yongki mengenal sosok Mbak Susan seperti apa sih? Oh, Susan itu adalah seorang desainer dan sekolah yang tidak pernah nyerah karena dia ikutin terus dan dia tidak hanya sebagai bukan nama sekolahnya tapi dia sendiri involved dalam show-nya, dalam tata busana, tidak bilang menyerahkan ke banyak orang. Jadi dia memang all out kerjanya. Dan Susan ini buka sekolah kan ada di Bali, Surabaya, Semarang, Jakarta. Ini semuanya dikontrol. Tapi memang sejak pandemik memang agak tidak segampang itu. Tapi dalam namanya desainer, semua kan namanya art. Art itu tidak menyerah seperti keadaan aja, tapi harus tetap digali. Karena art itu tidak mengenal uang, tidak mengenal apa, tapi tetap harus punya ciri khas
Indonesia punya peluang besar. Dan Susan Budiarjo itu adalah seorang wanita desainer, kerja keras, dan banyak melahirkan banyak desainer-desainer yang cukup terkenal, kayak Sebastian Gunawan, Didi Budiarjo, Adrian Gan, dan banyak lagi. Kadang-kadang juga Anesto juga lahir kan sesuatu yang jadi memang karena mereka jago dalam arti polanya benar, cuttingnya benar, dan Susan selalu ikutin perkembangan zaman. Maka saya rasa Susan ini sekolah yang buat saya luar biasa, dan guru juga, sebagai sahabat juga, dan dia sebagai seorang desainer yang tidak pernah stop dengan perkembangan zaman, dia ikutin semua tren. Oke, Congratulations. Mas Yongki, ini kan 43 tahun Mbak Susan sukses membangun sekolah mode ya. Nah, artinya apa nih harapan dan pesan Mas Yongki ke depan, karena membangun usia 43 itu kan tidak mudah ya pastinya. Nah, mungkin harapan-harapan Mas Yongki sebagai sahabat dari Mbak Susan apa? Oh, kalau saya rasa Susan tuh, aku bilang, Susan, kamu nggak merasa retired ya? Enggak, dunia fashion itu sangat indah, dan buat dia udah menjadi ciri khas dia, dan menjadikan udah nyatu dengan jiwanya. Jadi Susan bilang, I'm never doing until the end of my life. Jadi itu luar biasa. Dan Susan orangnya bukan hanya setengah-setengah mengerjakan apa, ya all out. Itu yang aku suka. Tidak itu ada mood, nggak mood, tapi menjadi satu pekerjaan dan udah jadi soul-nya dia. Dan saya setuju banget kalau Susan itu tidak bilang fashion is dying, no, fashion selalu berkembang. Dan Susan melahirkan anak-anak yang muridnya dia selalu punya ciri khas masing-masing. Tidak, oh kamu harus jadi kayak saya, no. Susan memberikan kebebasan, dia tinggal menentukan kira-kira cocoknya gimana. Artinya terakhir Mas Yongki, berarti Mbak Susan itu sosok yang sangat dalam tanda kutip, kalau misalnya anak didiknya sukses bukan jadi kayak kompetitornya ya. Oh no. Susan selalu malah gini, aduh saya senang sekali kayak murid saya bisa berkembang. Dia lebih support kalau orang gini, kompetisi saya, no. Dia ini sangat open, terbuka banget, karena dia punya tanggung jawab bahwa Indonesian designer tuh banyak sekali, punya talenta banyak. Tapi kalau kita egonya terlalu tinggi, ya mereka tidak akan lahir. Jadi ini ibu yang bijak lah menurut saya. Jadi sebagai seorang desainer, tapi juga sebagai guru, sebagai orang yang diputuskan desainer baru, dia sangat bijak untuk melakukan itu. Dan itu jarang. Biasanya kan orang suka egosnya, jadi kompetisi. No, dia sangat senang kalau dia lebih maju, lebih sukses. Dan inilah namanya seorang guru yang luar biasa. Dan Susan saya yakin niatnya tuh apa? Saya pengen semua yang saya lahirkan itu punya sesuatu dong, gayanya keren-keren, sehingga Indonesia begitu banyak warna, sehingga desainer Indonesia bisa berkembang. Jadi proud of Susan Budiarjo. Oke, terima kasih Mas Yongki.